Pacitan, dengan pantainya yang mempesona dan pegunungan yang megah, memang menjadi salah satu destinasi keindahan di ujung barat daya Jawa Timur. Alamnya yang asri menyuguhkan panorama yang menakjubkan dan menyimpan banyak kenangan indah bagi siapapun yang berkunjung. Bagi Arief Setiabudi, Ketua DPRD Pacitan periode 2024-2029, Pacitan bukan hanya sekedar tempat dengan keindahan alam, akan tetapi juga menjadi saksi perjalanan hidupnya dalam melayani masyarakat. Dengan segala dinamika politik dan pengabdiannya kepada rakyat, ASB telah menorehkan catatan sejarah tersendiri dalam perjalanannya memimpin daerah tersebut. Arief Setiabudi merupakan salah satu tokoh politik yang lahir dari keluarga sederhana di Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 10 April 1984. Sejak kecil, putra pasangan dari Jumadi dan Sutirah ini sudah merasakan kerasnya hidup ketika keluarganya mengikuti program transmigrasi ke Sumatera pada tahun 1993, di mana saat itu ASB masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar Wonoanti. Mereka pun kemudian pindah dan tinggal di pedalaman Riau, tepatnya di Desa Beringin Mulia, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, yang saat itu masih berupa hutan belantara dengan kondisi minim fasilitas seperti air bersih dan listrik. Meski hidup di tengah keterbatasan, ASB berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 052 Indragiri Hilir Riau dan melanjutkan ke SLTP Makarti 2. Sementara menginjak jenjang pendidikan menengah atas, ASB sempat bersekolah di 2 lembaga pendidikan, yakni Semia 1 Tembilahan dan kemudian dituntaskan di SMKN 1 Batang, Jawa Tengah. Jadi pada tahun itu sekitar tahun 1993, saya ikut kedua orang tua saya karena orang tua saya ini hidup ya serba kekurangan karena sering merantau, balak, juga deres mengambil nira itu kalau orang Jawa, sehingga merasa kurang ya, dalam ukuran untuk sekolah juga sulit, sehingga saya mengikuti, diajak orang tua saya, dibawa orang tua saya untuk transmigrasi ke Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dulu waktu zaman transmigrasi sebenarnya di Desa Jatigunung itu jatahnya 10 orang, cuma tidak ada orang yang mau, karena kita ini ya orang yang kurang mampu lah istilahnya. Itu ya bapak saya mencoba, daripada nggak ada ya sudah, kita berangkat coba adu nasib di Riau sana transmigrasi. Kita tidak pernah gambaran transmigrasi itu seperti apa. Yang jelas dulu ditampung di Kabupaten Pacitan, di Tran dulu, Dinas Tran, itu 7 hari, kemudian dibawa ke Surabaya, ditampung lagi 7 hari, kemudian dinaikkan kapal kayak pindang kalau dulu orang Tran itu, dinaikkan kapal Lisa 2, itu lantainya 2 tingkatnya, itu sejauh 9 hari, 9 malam sampai di Batam. Nah, sampai di Batam kami dinaikkan kapal barang sampai STI. Kalau istilahnya dulu itu Sumatera Timur Indonesia, karena ujungnya Sumatera tapi yang paling timur. Kami diturunkan di situ, ditampung lagi itu selama 1 minggu, baru kami dibuang. Ya bukan dibuang, ditempat-tempatkan. Jadi ada istilahnya SP itu tempat, jadi SP1 10 orang, SP2, SP3, SP4, SP5 sampai 15. Kebetulan kami bersepuluh itu ditaruh di SP7, yang di situ juga hutan belantara, tidak ada apa-apanya, tapi pemerintah itu memberikan rumah. Nah, memberikan rumah, memberikan tanah itu sifatnya ya kalau zaman sekarang itu ya subsidi lah. Kalau zaman sekarang istilahnya, yang jelas kita itu pada saat itu ya tidak tahu apa, yang penting di sana dikasih makan selama 2 tahun. Kami tiap dikasih makan beras, terus ya berambang bawang, cabai, orang tidak ada orang tani di sana sama pemerintah, sama sarden waktu itu ikan asin. Itu makanan kami selama 2 tahun di dalam hutan. Karena bapak ini punya keterampilan tukang, maka bapak dijadiin kepala tukang di sana, jadi buatin rumah-rumah. Kayu masih besar-besar, jalan tidak ada, listrik tidak ada, kemudian juga semua jalan kaki ya karena tidak ada. Kita biasa waktu dulu itu 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo jalan kaki itu biasa.
Ya kalau sekarang capek, tapi kalau dulu biasa kami sampai SMP begitu biasa. Kesadaran politik ASB tumbuh pada saat menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang. Di sana, ia aktif dalam berbagai organisasi kampus, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam yang membentuk komitmen sosial dan politiknya. Setelah lulus pada tahun 2007, ASB melanjutkan perjuangannya di dunia kerja dan pendidikan, hingga ia berhasil menuntaskan strata 2 dengan gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Alhamdulillah setelah saya lulus SMA, SMKN 1 Negeri Batang itu saya langsung ke Universitas Merdeka di Malang. Saya kuliah S1 Politik di sana, karena kakak saya ini kebetulan juga kuliahnya di Unmer Malang, mengambil teknik industri, kemudian satu kosnya ini banyak yang ikut organisasi, ada yang PMI, ada yang HMI, ada yang GMNI, ada yang Front Mahasiswa. Waktu itu saya kebetulan lebih banyak dekat dengan teman-teman yang masuk di HMI, sehingga saya masuk 2023 itu di HMI. Dan alhamdulillah saya di HMI juga menjadi sekretaris ya di komisariat, kemudian di Korkom sampai ke cabang tahun 2006, kemudian tahun 2027 saya lulus, dan selama di kampus juga bukan hanya di HMI, saya aktif di organisasi Senat Mahasiswa, juga Badan Eksekutif Mahasiswa, juga di organisasi PSHT yang cukup lama, karena saya dari SMP sudah ikut latihan Isatrate. Di situ mungkin mental saya, karakter, sikap, perilaku saya terbentuk. Kemudian tahun 2027 saya sempat pulang ke Riau sana, pengen hidup di sana karena dulunya tidak punya cita-cita mau balik ke Pacitan, karena kita tahu Pacitan pada saat itu kita berpikir susah cari kerja karena pikirannya hanya kerja, belum sejauh ini. Saya balik ke Riau sana, mengadu nasib sana kayaknya kok kurang tepat. Saya ke Batam, pernah di Batam 3 bulan di Tanjung Piayu, kemudian saya lagi ke Jakarta. Saya ke Jakarta kayaknya juga masih jauh lah dari harapan saya. Kemudian saya mengambil kuliah lagi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Sipol UGM. Alhamdulillah di situ saya ditempa. Kemudian saya balik karena cikal bakal kelahiran saya ini ada di Pacitan. Ya, amongnya ini among kaki amongnya juga dipendem di Desa Jatigunung. Saya baliklah. Ketika saya balik saya merasakan ketenangan, nyaman, pengen ngabdi di Pacitan. Sementara keputusan ASB untuk terjun ke dunia politik dimulai pada tahun 2014 saat ia bergabung dengan Partai Demokrat. Pada pemilihan legislatif Pacitan tahun 2014, Arief Setiabudi meraih 2.800 suara. Jumlah itu hanya kurang 43 suara untuk bisa duduk di kursi DPRD. Meski belum berhasil dalam pemilihan legislatif saat itu, ASB tetap konsisten, berjuang di bidang pemberdayaan masyarakat, serta aktif dalam dunia politik dan akademik. Bahkan nama ASB juga tercatat sebagai dosen di Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan hingga saat ini. Pada tahun 2014 saya mencoba nyalek lewat Partai Demokrat, saya kalah. Saya sisa suara kurang 44 sampai 43 suara waktu itu. Tapi bukan berarti saya patah semangat, karena memang S1 saya di politik, S2 saya di politik. Saya seneng aja, happy di politik ini, bukan karena apa, panggilan aja, karena senang aja, hobi. Nah kalau sudah hobi ini kan menikmati aja. Nah kemudian 2019 saya nyalek lagi, alhamdulillah terpilih, kemudian mendapatkan suara terbesar, dan alhamdulillah dipercaya Mas Haye untuk langsung sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Dan dalam perjalanannya secara singkat sampai tahun 2024, dengan perkembangan waktu tentu saya terus belajar, karena bagi saya adalah kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan. Pengalaman paling termahal, pengalaman kita jadikan teori ini kita jadikan ilmu, dan ilmu ini kita jadikan jurus untuk mencapai suatu kesuksesan di bidang masing-masing. Kalau saya di bidang politik, ya tentu harus banyak jurus di bidang politik untuk mencapai karir yang tertinggi di politik, tapi juga harus tahu diri, dan pada kuncinya adalah hati selalu dijaga supaya tidak ambisi. Jadi tertata-tata dengan baik lah. Kebangkitannya terjadi di pemilu 2019, di mana saat ia berhasil meraih suara sebanyak 5.678,
sekaligus menempatkan dirinya sebagai caleg pemegang suara terbanyak di daerah pemilihannya, yakni Tulakan, Kebonagung. Dan ASB pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Pacitan saat itu. Atas prestasi yang diraih, ASB pun mendapatkan posisi strategis pada saat pertama kali menjabat sebagai wakil rakyat. Saat itu menjadi ketua fraksi Partai Demokrat dan pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pacitan. Sebagai ketua fraksi Partai Demokrat dan ketua Komisi 1 DPRD Pacitan, ASB terus mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Saya sebagai ditunjuk ketua fraksi itu juga biasa saja. Ya senang, ada senang, tapi nggak yang berlebihan begitu. Cuma mau saya itu ya memang perjalanannya. Mungkin seharusnya, ya kan? Mungkin seharusnya. Jadi saya merasa biasa saja. Yang penting saya selesaikan tugas itu dengan baik. Gitu. Sebagai ketua fraksi, sebagai pimpinan Komisi 1 juga di Badan Anggaran, juga di Bapemperda. Karena saya merangkap cukup banyak sebenarnya. 2019 itu ya di fraksi, ketua fraksi, juga di pimpinan komisi, juga di Badan Anggaran, juga di Bapemperda itu. Jadi ya lumayan lah, orang baru tapi dapat 4 tempat itu cukup lumayan memang. Nah, karena memang prinsip saya yang penting ya kesederhanaan tetap saya jaga itu aja. Kinerjanya yang solid membuatnya kembali terpilih dalam pemilu 2024 dengan lonjakan suara yang signifikan. Dari 5.678 suara pada tahun 2019 menjadi 9.684 suara di tahun 2024. Berkat kerja kerasnya, pada Rabu 9 Oktober 2024 menjadi hari yang istimewa bagi Arief Setiabudi. Genap di usianya 40 tahun, ASB resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Pacitan periode 2024-2029. Arief Setiabudi juga menjadi satu-satunya ketua DPRD Pacitan yang bukan berasal dari golongan ningrat atau kalangan bangsawan. Latar belakangnya yang berasal dari keluarga biasa dan pengalaman hidupnya di daerah transmigrasi menjadikannya simbol perwakilan rakyat dari kalangan masyarakat umum. Kesuksesannya dalam dunia politik menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang dapat mencapai posisi kepemimpinan terlepas dari asal-usul atau status sosial. ASB pun kini menjadi sosok penting dalam perpolitikan lokal Pacitan dengan visi yang kuat untuk memajukan Kota 1001 Goa.